Shalom saudara-saudara terkasih, selamat malam. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa hadir di doa malam bertemu saudara-saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita datang bukan hanya untuk menyanyikan lagu puji-pujian, tetapi untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seperti yang Tuhan rindukan, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita, buka diri kita, hati kita malam hari ini sepenuhnya dan izinkan Roh Kudus bekerja dan memimpin setiap penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau satu minggu ini kami sudah lewati dengan penyertaan-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, malam worship night ini bukan malam biasa Tuhan. Bukan malam sekedar kami menyanyi-nyanyikan bersama-sama puji-pujian Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau beracara dan bekerja Tuhan malam hari ini. Tutup bungkus ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila kami membuka mata kami terkagum akan kebaikan-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord, yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Kasih Tuhan. Kerinduanku, ini kerinduan kami Tuhan, datang padamu. Yes Lord. Allah mulia mawar syarah, ku cinta Engkaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, yes Lord. Terindah, termanis Engkau bagiku. Takkan ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Seorang pun Tuhan seperti Engkau Yesus. Sama-sama naikkan kerinduan kita malam hari ini. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar syarah, ku cinta Engkaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Engkau sahabatku, ya sahabatku. Kau yang termanis, terindah, termanis Engkau bagiku. Naikkan penyembahanmu malam hari ini. Ku sembahkan dalam roh
Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa indah hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, membebaskan roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan, karena kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Selain kami datang di tempat ini Tuhan, kami memuji, kami menyembah, meninggikan, mengagungkan Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Thank you Lord. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau
memberi penyembahan yang terbaik malam hari ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menyembah Raja kami yang hidup. Kau ku sembah.
Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Terima kasih dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Maaf naikkan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan Tuhan. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami menyembahmu kepadamu ya Allahku. Mari silakan bangkit berdiri hamba-hamba Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang sungguh indah dan tiada taranya Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Jesus. Kagum hormat akan Engkau, kami kagum.
dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tanganmu sama-sama katakan, agung hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Silakan hambanya. Kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Haleluya. Kami bersyukur malam ini Tuhan, boleh menikmati hadirat-Mu. Kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau pun menikmati setiap penyembahan kami, pujian kami, rasa syukur kami. Engkau pun dipuaskan Tuhan. Dan kami percaya malam ini ada berkat di atas kepala kami semua. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, berkat itu ada di atas kepala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan Engkau berbicara lebih jauh lagi Tuhan. Biar kami boleh menikmati sementara kami mendengarkan firman-Mu. Hadirat-Mu ada di setiap kami Tuhan. Pengurapan yang ada di dalam setiap kami itu mengajar kami, supaya kami boleh semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami lewat Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Gembala. Tentu malam ini saya tidak akan terlalu panjang untuk menyampaikan, sharing akan firman Tuhan. Saya rindu supaya ketika saya menyampaikan ada dua bagian dari firman Tuhan, Bapak Ibu, ada sebuah istilah refocusing, ya. Fokus. Sering kalau kita pernah lihat kamera, kadang-kadang kamera itu setelah kita pakai beberapa kali, bukan kamera HP ya, tapi kamera yang
kamera pada umumnya yang biasa dipakai di orang-orang profesional, itu fokusnya berubah. Kadang sudah agak buram, dan itu harus difokus ulang, ya, supaya bisa tajam lagi yang kita targetkan, yang akan kita foto, yang akan kita ambil. Nah, sementara firman Tuhan yang sederhana yang akan saya sampaikan, saya berdoa supaya hati Bapak Ibu, adik-adik, kita bisa fokuskan kembali hati kita. Sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Kenapa harus dijaga? Karena fokusnya seringkali berubah, hilang. Bisa karena masalah yang sedang kita hadapi, bisa karena waktu kita hubungan dengan seseorang tiba-tiba membuat hati kita sakit, atau itu membuat fokus jadi berubah. Tapi malam ini ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tangan Roh Kudus itu mulai menyetel kembali hati kita supaya bisa fokus. Dan itu sangat penting. Kalau penglihatan kita kabur, saya pernah beberapa waktu yang lalu HP saya ini enggak bisa fokus gitu loh. Setiap kali mau diambil gitu langsung kabur. Akhirnya harus ganti kameranya. Ya. Tapi kalau Roh Kudus dia bukan mengganti, tapi dia menyetel kembali, ya. Oke. Nah, saya sesuaikan dengan malam ini. Malam ini adalah special night, ya. Saya percaya Bapak Ibu merasakan ketika kita menyembah Tuhan, bukan hanya kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan, kita juga perlu yakin bahwa Tuhan dipuaskan dengan penyembahan kita. Kalau misalnya yang berkata, terima kasih Pak untuk apa yang Bapak sudah kerjakan, itu biasa. Tapi kalau anak kita yang bilang, Pak makasih ya Pak, itu beda loh. Kita akan puas gitu. Apa yang aku kerjakan hari-hari di mana aku berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan dan aku berikan untuk anakku. Tiba-tiba anakku bilang begini, Pak makasih ya Pak untuk semua yang Papa sudah beri. Wah, itu puas loh saudara. Ya, yang sudah menjadi bapak-bapak pasti bisa merasakan itu. Ya, oke. Nah, ini baru kita mulai. Ilustrasi ini saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang ikut retreat tanggal 11 dan 12 kemarin, ada satu, ini kita bicara makanan ya Pak Gembala ya. Ada satu makanan yang itu membuat saya teringat kembali, yaitu sate. Terima kasih mamanya Ceyeni yang sudah membuat sate begitu enak gitu. Tapi bukan hanya rasa satenya yang enak, tentu banyak makanan yang enak ya, termasuk peyeknya Bu Nani, sorry Bu, lupa. Peyek juga enak, tapi saya berkesan dengan sate. Karena apa? Waktu kita mau membakar sate, itu ada proses yang cukup sulit, ya. Ada yang bilang, wah arangnya masih kayaknya belum begitu kering gitu. Jadi enggak tahu dari belakang, kalau enggak tahu siapa ya yang ngambil arang terus dibakar di kompor. Baru terus setelah agak ada apinya cepat-cepat dibawa ke depan untuk kita kipas-kipas. Tapi waktu kipas-kipas itu juga di situ ada Pak siapa ya? Pak Jimmy ya, termasuk Perdana. Saya juga ikut ngipas-ngipas. Kalau Kristo sudah agak menyala baru dia kipas. Tapi yang awal-awal waktu ngipas itu, wah itu sulit. Pak Gembala sendiri bilang, wah ini arangnya masih kayaknya enggak begitu kering, masih basah gitu. Tiba-tiba ada seseorang yang bilang begini, saya enggak tahu siapa yang bilang itu ada kipas gitu. Akhirnya kita pakai kipas yang cukup kuat anginnya ya. Dibantu dengan kipas itu,
akhirnya arang itu perlahan tapi pasti mulai membara. Dan setelah itu baru sate bisa kita nikmati. Ya. Nah, dari ilustrasi itu ketika arang itu, jadi arang itu kalau cuma satu kita bakar, itu tidak bisa membara. Itu dikumpulkan cukup banyak, ya. Pelan-pelan apinya saya bakar pakai karton gitu. Akhirnya sama Pak Jimmy bilang, wah jangan pakai karton nanti asapnya banyak. Jadi cukup susah awalnya, tapi akhirnya berhasil. Karena ada sebuah kipas yang membantu kita supaya apinya cepat menyebar. Dan puji Tuhan, malam ini ketika kita berkumpul seperti ini, ya, mungkin ada yang datang tadi hatinya masih belum menyala, belum on, gitu ya. Waduh, dari pekerjaan ada masalah, ya, dari waktu ketemu anak mungkin ada masalah, dengan pasangan ada masalah, dan masih banyak lagi kekhawatiran. Itu juga membuat hati kita mungkin yang seperti saya tadi katakan, fokusnya mulai hilang, ya. Hati yang seharusnya hangat dengan Tuhan itu mulai dingin. Tetapi ketika kita berkumpul seperti ini, saya percaya ada sebuah kipas yang besar yang sedang diarahkan ke kita. Dan itu waktu kita menyembah tadi, ya, kerasa ya, hati kita mulai hangat kembali, fokus kita mulai kita tujukan kepada Tuhan. Dan itu luar biasa. Itu harta yang tak ternilai. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, itu tidak semua orang loh bisa nikmati seperti itu, Bapak Ibu. Orang meskipun dia punya uang, tapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, dia tidak ada damai sejahtera, wah itu rugi, ya. Tapi kalau kita tidak perlu kaya banget lah, ya. Tapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati pencipta kita, juru selamat kita, kekasih jiwa kita. Wow. Tidak ada loh yang bisa bikin air mata kita menetes tiba-tiba. Yang bisa adalah ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita mengalami firman Tuhan. Saya tadi waktu di mobil, Bu Susan sharing, pagi tadi dia melayani sebuah tempat. Waktu dia membaca sebuah ayat itu biasa sebenarnya, sudah dibaca berulang kali. Tapi waktu dia baca tadi pagi, ya, tidak ada sebuah emosi yang meledak-ledak, tetapi tiba-tiba air mata menetes. Siapa yang bisa mengerjakan itu kalau bukan Roh Kudus? Ya, ada sukacita yang dia menikmati firman Tuhan itu. Nah, saya percaya malam ini adalah malam yang khusus, ya, worship night. Dan saya akan bagikan ada dua hal yang penting mengenai worship. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang suaranya seperti Mariah Carey, ya, bisa 5 oktav. Kita tidak perlu seperti Mariah Carey. Kita cukup Mariah Carey ae gitu, ya. Itu sudah cukup bagi Tuhan. 2 oktav, yang penting jangan terlalu fales supaya orang tidak terganggu dengan suara kita. Kalau misalnya kita dengar agak fales, ya kecilkan volumenya. Gitu aja sih. Tapi Tuhan itu enggak, bagi Tuhan itu tetap merdu, ya. Karena yang nyanyi itu anak-anaknya, ya. Mungkin yang agak terganggu itu orang-orang di sekeliling kita gitu. Tapi bagi Tuhan itu tetap merdu. Nah, malam ini saya mau 2 hal yang saya mau bagikan aja, bahwa hal yang bagi saya sebuah hal yang penting di dalam penyembahan. Yang pertama adalah begini, poin yang pertamanya, the heart of worship. Nah,
Saya ceritakan dulu supaya kita ngerti istilah ini, the heart of worship. Pada tahun 1990-an di sebuah gereja namanya Soul Survivor di UK, Inggris, ada seorang hamba Tuhan namanya Mike. Mike siapa gitu loh, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Pastor Mike ini dia punya sebuah gereja yang cukup bagus, ya. Tim musik dan musiknya lengkap. Mereka ini sebuah gereja yang cukup berkembang gitu. Tapi satu saat Pastor Mike ini merasakan sebuah hal yang di dalam roh dia merasa sebuah kekeringan rohani. Jadi dia terus mencari apa penyebabnya ya. Padahal musik, worship leader, song leadernya itu semua bagus-bagus gitu loh. Ya secara fasilitas mereka cukup mumpuni. Tetapi ada sebuah kekeringan yang dia rasakan. Dan itu dia bagikan kepada jemaat. Sampai satu saat Pastor Mike ini mengambil sebuah keputusan yang cukup radikal. Ya. Dia menghentikan semua alat-alat musik. Ya. Minggu ini kita tidak main alat musik. Jadi semua jemaat diajak berkumpul. Cukup pada saat itu cukup bawa Alkitab, ya. Dan kita berkumpul. Kita akan menyanyi tanpa musik. Dan awalnya jemaat merasa agak canggung ya. Awalnya biasanya ada musik yang begitu bagus, ada song leader singer dengan suara yang bagus. Mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Tetapi hari itu semuanya seperti a cappella. Ya. Hanya memuji Tuhan, jadi hanya terdengar suara orang, tidak ada musik yang mengiringi. Tapi mereka mulai mengalami sesuatu. Seperti yang tadi saya katakan, ada sebuah kehangatan di dalam setiap hati. Mereka tidak lagi fokus kepada apa yang ada, tetapi mereka mulai fokus kepada apa yang mereka sembah. Dan itu membuat Pastor Mike lebih bergairah. Nah, ada seorang pencipta lagu di gereja itu menangkap apa yang Pastor Mike ini sampaikan. Ya. Terus dia mengubah sebuah lagu. Lagunya seperti ini. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. Hati ketemu hati akhirnya ya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeah. I'm sorry. Dapatkan kaset dan videonya di toko bangunan. Oke. Ya. I'm coming back to the heart of worship. Waktu saya cerna kata-kata ini, ya, saya mendapatkan sesuatu. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. Kalau ini diterjemahkan mungkin ya, aku kembali kepada inti penyembahan, jantung penyembahan, yaitu Yesus.
Seringkali kan orang menyembah, ya, apalagi kalau ada di gereja-gereja yang sudah mega church, itu mereka sangat memperhatikan musik, sound, ya, sampai-sampai lupa kepada inti penyembahan itu sendiri. Ya. Kita bersyukur di sebuah gereja tempat kita bertumbuh. Saya enggak tahu yang merancang mimbar kita itu siapa, karena saya baru di tempat ini ya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya waktu datang pertama kali, saya langsung mata saya tertuju kepada setiap kata-kata yang ada di mimbar. Ya. Dan itu yang membuat merancang mimbar itu, saya percaya punya sebuah tujuan. Setiap jemaat yang datang, mereka datang dengan sebuah fokus kepada Yesus. Di tengah ada Jesus, name of all names. Ya. Kalau sebelah kiri ada apa tulisannya? Ada yang tahu enggak? Saya punya hadiah loh kalau ada yang tahu, ayo. Tapi yang merancang jangan dulu, yang merancang. Ada yang tahu enggak? Kalau saya hafal loh. Siapa? Yang sebelah kiri sana? Salah. Salah. Iya, nomor 2. Ini loh ada buku hadiah. Buku ini bagus sekali, ya. Orang-orang yang berkorban untuk Yesus, mereka akhirnya jadi martir. Dan ini saya akan berikan. Dan voucher dari Indomaret nanti. Ada lagi? Iya, yang ketiga. Oh, jangan ngintip. Kalau saya enggak ngintip. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, silakan dihafal. Nanti kalau Pak Gembala kasih saya kesempatan lagi untuk renungan di doa puasa atau doa malam seperti ini, saya akan bawa hadiah lebih besar kalau bisa hafal. Tapi dengan jujur. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membuat kita fokus kepada satu nama saja, Yesus. Saya percaya yang merancang itu tujuannya seperti itu. Kalau fokus kita salah, tidak ada berkat di dalamnya. Saya bicara berkat ini bukan keuangan ya. Kita harus lihat berkat dari kacamata Tuhan, gitu loh. Ya. Kalau kita tidak bisa fokus kepada Tuhan Yesus, kita kehilangan berkat yang sangat besar. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Terus titik 2, dia. Nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah pelan-pelan gitu ya. Dia itu siapa? Dia itu penjelasannya cukup panjang di bawah. Kalau kita baca, dia itu adalah Yesus. Agunglah rahasia ibadah kita. Saya waktu baca itu saya pelan-pelan, saya lihat titik komanya gitu. Jadi keagungan ibadah kita, ya, itu ada terletak pada Yesus. Itu yang pertama. Jadi the heart of worship is Jesus. Kita tidak boleh kehilangan ini. Gereja kalau kehilangan fokus kepada Yesus Kristus, kita akan kehilangan segalanya, bahkan kehilangan keselamatan. Tapi kalau kita menemukan Yesus, kita menemukan harta yang tak ternilai harganya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama the heart of worship. Yang kedua, worship with all your heart.
Ini juga penting. Ya. Kalau kita memberikan dengan sepenuh hati kepada Tuhan, itu kroso loh. Ya. Saya pernah lihat ada sebuah lomba masak. Jurinya itu bisa membedakan orang yang masak dengan keahlian. Tentu yang ikut mendaftar itu orang-orang yang sudah lumayan pinter masak gitu ya. Rasanya ndak ngalor ngidul gitu, ndak mungkin. Pasti sudah bisa masak gitu loh. Tapi ada satu kali saya lupa siapa namanya, dia masak apa? Masak nasi goreng. Tapi nasi goreng yang dia masak ini dengan segenap hati, katanya begitu. Ya. Dan jurinya itu waktu ngincipi bisa kroso loh. Waduh, ini kamu masak dengan segenap hati nih. Ya. With your all heart gitu. Full heart. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan dengan setengah hati, itu Tuhan tahu loh. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, wah itu menyentuh hati Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, itu akan membuat Tuhan juga dipuaskan. Sebuah hubungan, kalau cuma satu pihak yang dipuaskan, itu bukan hubungan. Ya. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, ya, kita sendiri dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Kita dipuaskan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan di atas sana, yang adalah roh, tidak kelihatan, tetapi dia bisa tersenyum loh. Dia bisa menikmati setiap penyembahan kita. Sekalipun kata-kata kita cuma, thank you Lord, thank you Jesus, I love you Jesus. Kata-kata yang sederhana aja. Kita tidak bisa mungkin merangkai kata-kata yang indah. Ya. Tapi ketika kata-kata itu kita ucapkan, dengan hati yang full heart, full love, ya. Wah itu beda. Berapa kali kita temukan bahwa Yesus tertegun, ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa baca, cari, ya. Orang-orang yang Tuhan Yesus itu akhirnya apa ya? Terkagum dengan orang tersebut, dan itu jarang loh. Kita bisa juga baca tentang bagaimana Yesus menangis, bukan ketika dia bertemu dengan Marta, tapi ketika dia bertemu dengan Maria. Padahal nanti kita baca, kata-kata Maria dan Marta itu sama, ya. Tetapi kenapa bisa Yesus? Maka masgullah hati Yesus, dan Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Itu ayat yang paling pendek ya dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Kenapa? Karena Maria bisa menyentuh hati Yesus. Marta juga mengasihi Tuhan. Tetapi Maria bisa menyentuh hati Yesus. Saya percaya orang-orang di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Setiap kita bisa menyentuh hati Tuhan, bisa menyentuh hati Yesus. Bukan hanya Tuhan menyentuh hati kita, kita pun bisa menyentuh hati Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena kita ini anak-anaknya. Kita orang-orang yang ditebusnya, dibelinya, dan orang yang aku beli, ya. Orang yang aku beli, kata Tuhan, sekarang bisa menyenangkan hatiku. Wow, itu luar biasa. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Tapi saya percaya hati Bapak Ibu saat ini mulai terfokus. Ya, kita mulai. Karena ini special night, saya percaya kita akan gunakan waktu kita mungkin berapa 10-15 menit lagi. Seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer. Dia berkata begini,
Kadang-kadang dia menggunakan waktunya berjam-jam, ya, bukan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk teriak-teriak gitu, tapi dia cukup berdiam diri, dia amazed sama Tuhan, dia mengagumi Tuhan, ya, seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, ku kagum hormat akan Engkau. Dia kagum aja akan Tuhan gitu loh. Pernah enggak saudara ngalami pengalaman seperti itu? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita enggak minta banyak, kita enggak minta apa Tuhan, kita hanya bersyukur, kita hanya mengagumi betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan mengasihi aku. Kenapa Tuhan mau cintai aku orang seperti ini? Aku orang yang berdosa gitu loh. Aku orang yang terhilang. Ya. Saya ngalami itu. Satu kali saya berdoa, saya memanggil, waktu itu saya sudah menerima Tuhan Yesus dan saya menerima sebuah pengajaran bahwa Allah itu Bapa kita, ya, Bapa yang sangat mengasihi kita. Tapi cukup lama saya tidak bisa mengerti, ya, tentang kasih Bapa, karena saya punya pengalaman yang jelek tentang Bapa saya. Itu yang membuat saya tidak bisa mengenal Bapa dengan plong gitu. Saya tidak bisa panggil dia Bapa dengan apa ya, dengan enak gitu loh. Sampai satu saat saya fokuskan hati saya panggil Bapa, tiba-tiba air mata mengalir. Bisa seperti itu. Yang penting kita fokuskan dulu hati kita. Kita izinkan Roh Kudus, ya, kalau ada masih buram, izinkan tangannya bekerja di dalam hati kita untuk membuat fokus kembali, supaya malam ini adalah malam yang spesial. Kita bisa kembali menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati setiap penyembahan kita. Itu saja. Worship leader, song leader, saya ajak maju ke depan, pemusik. Pelan saja musiknya. Kita mau fokus hati kita kepada hati Yesus. Itu saja malam ini. Sungguh besar setia. Siapkan hati kita, tutup mata kita. Malam ini bukan malam biasa. This night is a special night. Sebesar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan Ada darahnya kehidupan yang melayakkan kita untuk datang. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Pelan-pelan kita angkat pujian ini. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
musik, katakan ku tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Angkat hatimu. Melebihi segalanya. Yesus ada di tengah-tengah kita. Lebih dalam. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mulai bersekutu dengan Dia. Kami tinggikan, kami sembah. Terima kasih, terima kasih Yesus Angkat hatimu lebih lagi. We worship you Lord Jesus. Jesus, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, kata Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Hembuskan nafas hidup itu ke tengah-tengah kami, Tuhan. Biar kami boleh berkobar-kobar kembali, Tuhan. Roh Kudus.
love you. We love you. Jesus. Yesus percaya Engkau mau melawat setiap kami. Tidak seorang pun terlewatkan malam ini Tuhan. Kalau hatimu rindu untuk dijamah oleh Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Cukup angkat hatimu, cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Maka ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa untuk engkau. Jesus, Jesus, Jesus. Mungkin hari-hari ini fokus perhatian kita sudah tertuju kepada hal yang lain. Dan kita cukup sulit untuk menyembah Tuhan. Tapi malam ini saya percaya ada breakthrough, ada terobosan yang Tuhan mau kerjakan. Cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Pak Gembala dan Bu Gembala akan mengimpartasikan hadirat kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu kembali. Biar fokus kembali. Tuhan, Kau melihat setiap kami. Arahkan hatimu, arahkan tanganmu ke hadapan Tuhan. Izinkan Dia menjamah engkau malam ini. Tuhan ingin memuaskan hatimu. Tuhan ingin memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa beri. Malam ini malam yang khusus Tuhan mau kerjakan itu dalam hidupmu. Supaya ada terobosan. Pertama-tama itu terobosan itu datang dalam hidupmu. Dan itu akan terus menjalar kepada keluargamu, kepada kesehatanmu, kepada keuanganmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah yang sedang kita hadapi sehingga fokus kita berubah. Tapi malam ini Tuhan mau merefocusing kembali hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan. Jesus. Jesus. Jesus, we worship. We worship. We worship. We amaze. Kami kagum akan Engkau. Ya Rabba. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami. Terima kasih Kau melawat kami. Terima
Terima kasih Kau melawat kami, Roh Kudus. Biar api-Mu menyebar di tengah-tengah kami. Api-Mu mulai menyebar di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami membutuhkan api Roh Kudus. Kami membutuhkan lawatan kasih-Mu. Jesus. Lord Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mengalir di tempat ini, Jesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau. Ketika kami membuka hati kami, ketika kami memberikan hidup kami kepadamu, memuji dengan roh dan kebenaran, kami menikmati Engkau Tuhan. Kira mata kara para narabakaya syakara para. Kami menikmati Engkau. Bapak Ibu, jangan biarkan roh Allah yang sudah bekerja hari ini, malam ini, Engkau tutup dengan waktu yang ada. Buka hatimu, terus nikmati, menikmati. Berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri. Kira mata kara para. Terima dengan sepenuh hati kuasa rohnya. Terima. Kira mata para. Narapata kara para. Tuhan pasti menyembuhkan hatimu. Tuhan pasti menyembuhkan hatimu. Ketika engkau mau berdamai dengan Allah. Ketika engkau mau berdamai dengan dirimu sendiri. Maka puji sembah itu naik di dalam takhta kemuliaannya. Menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan melepaskan berkat atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar malam ini adalah malam spesial buat kami pribadi. Engkau bukan saja melawat tempat ini, tapi Engkau memulihkan hati kami untuk mengagungkan Engkau dengan roh dan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Diramataka para pataka, kirapaya santa takarapaya sini. Kirapataka para. Bebaskan kami terus Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Dengan posisi hati yang benar di hadapan-Mu. Biar hidup kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. Lewat persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman. Biarlah kami memiliki hati yang penuh menyembah-Mu. Dan biarlah penyembahan itu keluar dari hati kami. Bukan rekayasa hidup kami. Tetapi tulus kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Firman yang luar biasa menjadikan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Philip Awi. Memberkati pelayanannya. Memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Kami sepakat memberkati Kau pakai lebih lagi. Sehingga banyak jiwa boleh datang, boleh kembali pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ungkapan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Izinkan kalau hari ini kesempatan untuk memberi persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan kami. Seberapa banyak, seberapa kecil persembahan kami, ini keluar dari hati kami yang dalam. Hingga persembahan ini boleh menjadi menambah bilangan pekerjaan kami yang ada di sini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami siap memberikan persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan dijalankan. Bapak Ibu merasa terberkati, amin. Haleluya. Coba. Saya merasa menikmati malam ini. Angkat tanganmu kalau kita merasa diberkati Tuhan hari ini. Berapa banyak? Iya. Kalau sudah angkat tangan, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Bapak Philip Awi yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan di doa malam ini. Bahwa doa puasa Sabtu 17 Mei kita akan bersama-sama doa puasa di tempat ini. Kami rindu sekali Bapak Ibu ada waktu yang kosong, luangkan agar kita boleh menikmati Tuhan. Dan saya terlalu yakin orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan juga akan rindu memberkati lebih buat kita. Dan kita akan berdoa puasa jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala sendiri ya, Pak Teguh Wibowo. Ibadah Raya Minggu 18 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan Hartono. Dan jangan lupa untuk MC Kid dan Tin pada jam yang sama kita akan beribadah di tempat yang berbeda. Untuk rekan-rekan youth Miracle Center jam 12 siang kita akan ibadah bersama di tempat ini. Ayo ajak rekan-rekan youth, teman-teman yang lain sehingga kita semuanya boleh bertumbuh bersama, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk doakan Miracle Center yang akan mission trip tanggal 25 Mei 2025 kita akan ada 2 gereja yang akan dilayani bersama, dijadiin satu yaitu Gereja GBT Kristus Penebus dan Magetan dan Gereja GPSDI Pondok Doa Kabupaten Madiun. Jadi 2 gereja dijadiin satu di satu tempat ya. Yang satu gerejanya ini baru direnovasi karena kena rayap terus kena angin jadi rubuh, itu atapnya.
Ya puji Tuhan waktu itu tidak sempat ibadah. Ya, jadi harinya rubuh terus mereka ibadahnya di luar. Dan kita akan bersama-sama untuk melayani di sana. Tolong doakan dan dukung di dalam pelayanan kita bersama. Baik, ini yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita mau bawa penyembahan kita, menyembah dalam roh dan kebenaran di rumah hari demi hari, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Benar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Bapa, tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan yang berdaulat buat setiap hidup kami. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami menikmati Engkau, kami dipuaskan. Seperti layaknya Yeskiel Tuhan, tenggelam kami di dalam lawatan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memulihkan kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada satu kepuasan yang tidak dapat di dunia Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar mereka berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Bukan lagi mereka kenal Engkau dari apa kata orang. Tapi mereka kenal Engkau karena malam hari ini mereka menikmati Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu setiap perjumpaan mengubahkan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kembali mempunyai hati yang sungguh-sungguh menyembah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau melawat kami. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga memberkati engkau dengan segala kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan damai sejahtera, berkat rahmatnya melimpah di dalam hidupmu. Allah Roh Kudus akan menolong, menghibur, menyertai engkau dalam setiap musim hidupmu, menuntun engkau dalam setiap langkah kehidupanmu. Mulai sekarang dan selamanya, kita yang percaya, mari dengan iman kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.